Halo, selamat sore adik-adik peserta KKN tematik inklusif. Bertemu dengan saya di dalam membicarakan atau mendiskusikan tentang sebuah penelitian yang bernama etnografi. Tapi di sini saya ingin mendiskusikan khusus bagaimana kemudian perkembangan etnografi menjadi sebuah metode yang disebut sebagai etnografi atau etnografi singkat atau rapid etnografi ya. Jadi perubahannya dari etnografi ke etnografi singkat. Nah, sebagai awalan saya ingin bercerita sedikit tentang apa sih sebetulnya etnografi itu. Nah, kalau ditinjau secara harafiah, etnografi itu berarti sebuah tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seorang antropolog atas hasil penelitian lapangannya yang memakan waktu tertentu atau dalam kurun waktu tertentu. Nah, seiring dengan perjalanannya, laporan-laporan ini kemudian ditengarai memiliki keunikan khusus di dalam penelitiannya, sehingga penelitian antropologis ini kemudian berkembang menjadi sebuah metode yang disebut sebagai metode etnografi, dikarenakan tentang keunikan cara dan keunikan penulisannya, keunikan penuturannya terhadap hasil studi lapangan yang dilakukan oleh para antropolog. Gitu. Nah, lebih jauh dari itu, etnografi juga mengalami masa-masa tertentu. Jadi ada 3 masa, dan masa pertama adalah masa yang disebut sebagai metode etnografi klasik atau penulisan etnografi klasik atau penelitian etnografi klasik. Jadi etnografi klasik sendiri itu fokus terhadap atau bertujuan untuk memberikan gambaran masa lalu. Jadi kita masih melihat tentang past gitu ya, jadi tentang masa lalu. Masa lalu itu seperti apa sebuah suku bangsanya, cara berpakaiannya seperti apa, terus kemudian juga cara berkomunikasi, bahasanya seperti apa. Nah, ini semua dipotret gitu ya, dipotret, dituliskan begitu dan menjadi laporan etnografi tentu saja. Nah, kemudian etnografi sendiri mengalami perkembangan menjadi apa yang disebut sebagai etnografi modern gitu ya. Jadi ini sudah masuk ke abad 20 etnografi modern. Kalau etnografi klasik tadi di abad 19 di akhir tahun 1800-an dan dimulai dari awal 1900. Kalau etnografi modern ini sudah mendekati pertengahan 1900-an begitu. Dan ini bertujuan untuk memotret, mendokumentasikan atau menceritakan begitu tentang way of life-nya gitu. Jadi budaya itu sebagai way of life, sebagai pengen memotret atau melihat, memahami tentang cara hidup dan sistem sosial yang ada gitu. Nah, itu etnografi modern. Kemudian mendekati akhir tahun 1900-an dan 1900 di abad 20, etnografi modern berkembang lagi menjadi etnografi baru, di mana etnografi baru mempersoalkan tentang bagaimana budaya tersebut bisa ada. Nah, budaya tersebut bisa ada ini dilihat dari cara berpikir kolektif masyarakatnya.
Ini lebih mengorek, menarik keluar tentang cara berpikir baik individu maupun secara kolektif, gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi ciri khas dari etnografi baru. Nah, metode-metode etnografi ini rupanya menarik perhatian para desainer sebetulnya, karena hasil penelitian dari etnografer ini atau penelitian dari antropolog ini sangat menggambarkan tentang kebutuhan masyarakat, entah itu berupa nanti hasilnya adalah berupa produk atau berupa service atau berupa sistem. Nah, kemudian para desainer ini mencoba untuk melakukan etnografi, tetapi berkendala di masalah waktu. Jadi etnografi itu baik klasik sampai baru itu membutuhkan waktu dengan rentang yang cukup panjang, begitu ya, karena dia ingin memotret kesemuanya. Nah, ini desainer kesulitan karena dia tidak ingin, tujuannya bukan seperti etnografi. Dia menggunakan etnografi sebagai metode, iya, tetapi tujuannya adalah perancangan. Maka dia butuh short, mengecilkan waktu atau memperpendek waktu dengan memfokuskan pada hal-hal yang lebih spesifik. Nah, oleh karena itu dalam perjalanannya etnografi ini kemudian beralih ya atau dimodifikasi begitu menjadi yang disebut sebagai rapid etnografi atau etnografi singkat begitu. Nah, lalu apa kemudian yang dimodifikasi atau sedikit diimprove ya, diimprove dari etnografi ke rapid etnografi atau etnografi singkat. Ya, yang pertama jelas tadi adalah tentang waktu. Waktunya tidak boleh panjang. Ya, dia malah mungkin hanya berlaku dalam sekian hari begitu, 1 hari sampai 5 hari, tergantung dari bagaimana kejenuhan data itu di set. Jadi ini masalah waktu ini ada hubungannya dengan kejenuhan data. Jadi kejenuhan data itu atau sering dikenal sebagai data saturated data begitu, itu adalah ketika data yang ada sudah tidak bergerak secara signifikan dan data itu bisa diberikan limitasinya begitu ya. Nah, ini rapid etnografi itu bergerak di situ. Yang pertama kaitannya antara waktu dengan dengan kejenuhan data. Hal yang kedua adalah tentang fokus. Nah, fokus dari para desainer karena perancangan, maka kita akan melihat itu lebih spesifik menggunakan kacamata hubungan antara pengguna dengan produk, begitu. Pengguna dengan lingkungan dan produk dengan lingkungan. Jadi ada segitiga yang kemudian memberikan hubungan-hubungan antar elemennya terkait dengan pengguna, produk dan lingkungan. Nah, ini kemudian bisa dilihat, salah satu contohnya adalah di layar, di gambar, bahwa seorang yang amputee begitu ingin bermain musik dan yang alat yang dimainkan adalah head dan menggunakan stick untuk memukul alat musiknya. Tentu saja ini mengalami kesulitan, maka seorang desainer sudah langsung memfokuskan titik penelitiannya di sana. Bagaimana kemudian goalnya adalah bagaimana kemudian disabilitas ini atau penyandang disabilitas amputee ini bisa tetap melakukan tetap melakukan bermain musik begitu, tetapi dengan cara yang berbeda dan lebih mudah. Nah, entah itu nanti yang kemudian yang diimprove adalah alat pemukulnya atau alat musiknya secara keseluruhan atau apanya kita belum tahu, tetapi fokusnya jelas bahwa ini ada penggunanya adalah
disabilitas amputasi tangan dan yang bermain menggunakan kaki untuk memukul alat musik, dan di sini ada alat musiknya. Nah, hubungan antara pengguna dengan produk inilah yang kemudian dilihat. Nah, spektrum untuk melihat ini bisa sangat luas gitu ya. Bisa dari misalnya body deportment-nya seperti apa, dari anthropometric statis dan anthropometric dinamiknya seperti apa. Begitu. Terus kemudian tentang balancing tubuhnya ketika harus duduk dan mengangkat kaki, perilakunya, kebiasaan, terus mekanisme bisa menghasilkan bunyi. Ya, spektrumnya sangat luas dan itu di set sebagai kejenuhan data di sana. Nah, disinilah kemudian etnografi sudah berubah menjadi rapid etnografi dan kemudian lebih mudah bagi para desainer untuk membayangkan apa yang kemudian harus dirancang. Nah, maka kita akan bisa sebetulnya membuat sebuah simpulan sederhana apa yang kemudian membedakan etnografi dengan rapid etnografi adalah tentang bagaimana etnografi digunakan sebagai metode yang bertujuan menghasilkan rekomendasi desain, mengembangkan gagasan, dan membantu dalam perwujudan pembuatan model secara sederhana. Ya, kira-kira demikian gambaran singkat mengenai etnografi menjadi rapid etnografi dan unsur-unsur apa saja kemudian yang harus diperhatikan dalam penelitian rapid etnografi. Oleh karena itu, di sini ada latihan-latihan, ya, ada latihan-latihan, dan setiap latihan ini nanti juga akan ada penjelasannya secara spesifik begitu. Yang pertama adalah ketika kita menemukan situasi atau peristiwa atau sebuah fenomena yang ingin kita selesaikan seperti tadi tentang bagaimana seorang disabilitas amputasi melakukan bermain musik menggunakan kaki dengan cara memukul begitu. Maka kita harus membuat peta analisis menggunakan Aristotle 4 causes atau 4 kausa Aristoteles. Kemudian latihan yang kedua adalah melakukan pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan dan wawancara, dokumentasi visual menggunakan sketsa atau foto atau video, melakukan reduksi data, dan kemudian memberikan memo, membuat analisis tugas secara visual, menyusun rekomendasi desain, dan terakhir adalah pengembangan gagasan berupa gambar, sketsa, dan juga skala model. Nah, ketujuh ini nanti akan di breakdown satu persatu semacam tutorial atau penjelasan singkatnya untuk melakukan latihan-latihannya. Ya, kira-kira demikian adik-adik peserta KKN tematik inklusi. Awal untuk mengetahui penyelidikan yang nanti akan dilakukan oleh adik-adik ketika sudah turun ke studi lapangan, yaitu terkait dengan jenis metode atau jenis penyelidikannya rapid etnografi. Demikian sebuah pengantar singkat dari saya, semoga ini berguna dan bisa membantu adik-adik di dalam melaksanakan KKN tematik inklusi. Terima kasih, salam bahagia selalu dan tetap sehat.